Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan yang waktu kemarin belum selesai, yakni mengenai beberapa hal yang membatalkan puasa dengan mencoba membuka kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sebelumnya ada kesalahan penyebutan di mana saya menyebutkan ketika di dalam Syarah Fathul Mu'in ini Syekh Zainuddin selaku muallif menyebutkan Syekhona itu mengacu pada guru beliau yang saya sebutkan adalah Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini murni kesalahan karena Syekh Zainuddin Al-Malibari ini tidak pernah berguru secara langsung kepada Imam Suyuti. Imam Suyuti berada di Mesir, wafat pada tahun 905 Hijriah. Sementara Syekh Zainuddin Al-Malibari ini lahir pada tahun 938 Hijriah. Dengan demikian, pertemuan ini sekaligus meluruskan penjelasan yang kemarin saya sampaikan. Kemudian kalau mengacu penjelasan kata waqala syekhana dan telah berkata guru kami, itu sesungguhnya dinisbatkan kepada guru beliau langsung, yakni Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini guru di Haramain, dan Syekh Zainuddin ini belajar cukup lama di Mekah. Dalam satu buku yang ditulis sendiri oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, judulnya Ajwibatul Ajibah, beliau itu kurang lebih 10 atau 11 tahun tinggal di Mekah dan belajar memang lebih banyak kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian guru beliau banyak. Di dalam kitab Ajwibah tersebut beliau menyampaikan bahwa guru beliau pertama adalah Syekhul Imam Al-Ghazali yang merupakan ayah kandung beliau. Kalau disebutkan nasab beliau adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, beliau menyampaikan di dalam kitab Ajwibatul Ajwibah tersebut bahwa guru beliau secara langsung adalah ayah beliau sendiri, yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali, tetapi bukan Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, muallif kitab Al-Ihya Ulumuddin, bukan yang itu. Sedangkan Syekh Abdul Aziz itu adalah paman beliau, tetapi di dalam banyak kesempatan orang menyebut ayah beliau adalah Syekh Abdul Aziz. Kemudian bapak ayahanda dari Syekh Abdul Aziz disebutkan adalah Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin ini merupakan kakek dari muallif kitab Fathul Mu'in ini. Syekh Zainuddin, kakek dari Syekh Zainuddin pengarang kitab Fathul Mu'in ini disebut Syekh Zainuddin Awal atau Syekh Zainuddin Kabir. Sedangkan Syekh Zainuddin yang ini hanya menyebutkan dirinya sebagai Syekh Zainuddin. Cucu beliau juga namanya Zainuddin juga. Itu disebut dengan Syekh Zainuddin Saghir. Nah, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i ini juga mendapatkan julukan Mahdum Ta'al atau Zainuddin Tsani. Jadi ada Zainuddin Kabir, Zainuddin Tsani, dan Zainuddin Sughra. Ini ada 3 Syekh Zainuddin, dan kita akan melanjutkan membahas pada karya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini yang disebut dengan Zainuddin Tsani di dalam kitabnya Fathul Mu'in di halaman 55. Kemarin kita menyampaikan bahwa salah satu hal yang membatalkan puasa adalah makan dengan sengaja. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah bijima'in. Puasa ini batal sebab berjima. Wa illam yunzil, dan walaupun jima itu tidak sampai istimta, tidak sampai orgasme, tidak sampai mengeluarkan mani. Tapi ketika sudah bertemu antara dua huluf, ini disebut dengan jima, dan itu sudah membatalkan puasa. Wa istimna'in, dan yang ketiga
batal puasa sebab istimna atau onani, walau biyadihi, baik itu dilakukan dengan tangannya sendiri, au biyadi khalilatihi, atau dengan tangan istrinya sendiri, au bilamsin lima yungqidu lamsuhu bila hailin, atau dengan sentuhan di mana sentuhan itu membatalkan wudu karena tidak ada penghalang. Wala biqublatin, tetapi puasa ini tidak batal karena mencium. Wa domin, dan tidak batal karena merangkul limro'atin, wanita, bihailin, dengan penghalang, ay ma'ahu, artinya pada saat mencium atau merangkulnya itu, yang dicium itu ada penghalangnya, ada kainnya, atau hal yang lain. Intakrorotan, walaupun menyentuh dan menciumnya, merangkul dan menciumnya itu berulang kali, bisyahwatin, dengan syahwat. Aukanal hailu, atau hailnya yang menghalangi persentuhan langsungnya itu adalah rafiqon, tipis. Falau dhammam ra'atan, maka apabila seorang laki-laki merangkul wanita, au qabbalaha, atau menciumnya, bila mula samati badanin, tanpa terjadi persentuhan tubuh secara langsung, bihailin, tetapi sentuhan, ciuman, dan rangkulannya itu ada penghalang bainahuma, di antara dua orang tersebut, fa'anzala, kemudian terjadi inzal, jadi menyentuh, ada penghalangnya walaupun tipis, tetapi sampai menyebabkan keluar mani, lam yuftiru, maka ciuman dan pelukan itu tidak membatalkan puasanya. Lintiqa ilmu basaroti, karena tidak ada persentuhan langsung dua kulit, kal ihtilami, maka dihukumi seperti orang mimpi jima dan mengeluarkan mani. Wal inzali, dan dihukumi sama dengan keluar mani, binadrin, karena melihat lawan jenis, wa fikrin, atau karena menghayal. Walau lamasa mahraman, dan apabila bersentuhan dengan mahramnya, dengan kakaknya, adiknya, ibunya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya, au sa'ron ro'atin, atau menyentuh rambut perempuan, fa'anzala, kemudian inzal, keluar mani. Jadi menyentuh saudaranya atau menyentuh rambut wanita yang bukan saudaranya, kok sampai menyebabkan ia keluar mani karena sudah bandreng sekali, lam yuftir, itu pun tidak membatalkan puasanya. Lihadamin naqdi bihi, karena tidak ada persentuhan yang menyebabkan wudunya batal. Wala yuftiru, dan tidak batal puasanya, bikhuruji madhiyin, sebab keluar madhi. Jadi madhi itu cairan bening yang keluar dari kemaluan, tetapi keluarnya tidak disertai dengan rasa-rasa yang nikmat. Jadi beda antara ejakulasi dengan keluar madhi. Khilafan lil malikiyati, hal ini masih khilaf di karangan ulama malikiyah. Jadi prinsipnya bersentuhan apabila ada penghalang, ada kain walaupun tipis, dan itu kemudian terjadi inzal, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Begitu pula menyentuh mahramnya, menyentuh saudaranya, atau menyentuh rambut orang lain, tetapi kemudian sampai terus keluar mani, itu pun tidak membatalkan puasa karena tidak ada hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu, dan itu dihukumi sama dengan orang yang bermimpi atau orang yang melihat terus kemudian terangsang dan keluar mani, atau sama dihukumi dengan
orang yang sedang menghayal. Wal istiqaatin, dan puasa batal sebab mutah dengan sengaja. Istid'ai fai'in, artinya sengaja muntah. Jadi sengaja muntah itu bisa dilakukan dengan misalnya memasukkan jari ke dalam mulut kita atau nungging dengan niat sengaja untuk muntah. Itu akan membatalkan puasa. Tetapi beda kalau muntah itu tidak sengaja, naik kendaraan umum muntah, atau ada orang yang gampang sekali muntah. Nah, itu muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan. Wala biqalhin muhamatin, dan tidak batal puasa karena sengaja mengeluarkan dahak. Jadi sengaja riak-riak itu tidak membatalkan puasa. Wa yuftiru bidukhuli ainin, dan puasa itu batal karena masuknya ain. Wa in qallat, walaupun ain itu sedikit. Jadi pengertian ain adalah sesuatu yang kelihatan. Apakah udara yang masuk ke dalam tubuh kita membatalkan? Tidak membatalkan. Mengapa merokok membatalkan puasa? Karena rokok itu ngain. Loh, kok rokok ngain? Gampang. Kalau saudara-saudara merokok, kemudian biasanya itu dihisap menggunakan itu filternya yang tadinya putih menjadi berwarna coklat. Nah, itulah ngainnya. Itu yang menyebabkan merokok itu membatalkan puasa, karena ada ngain yang masuk ke dalam tubuh kita walaupun itu sedikit. Ila ma yusamma jaufan. Jadi masuknya ngain itu ke dalam apa yang disebut dengan jauf. Yakni masuknya ain dunya ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh kita, dan itu dilakukan dengan sengaja. Kalau masuknya tidak sengaja bagaimana? Contohnya kita misalnya mandi basah, tetapi di waktu setelah fajar, setelah subuh, itu hukumnya bagaimana? Kalau mandinya dengan menggunakan air biasa, menggunakan gayung atau menggunakan shower, tetapi air tersebut tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita mandinya itu karena menyelam sendiri itu sudah makruh. Nah, kalau menyelam itu kemudian menyebabkan air masuk melalui hidung, melalui telinga, atau melalui lubang yang lain, maka itu membatalkan puasanya. Bagaimana kalau kita sedang menyelam dan kentut? Itu kan airnya masuk. Iya, kalau menyelam dan kentut, kemudian lubangnya terbuka, menyebabkan air masuk, itu termasuk yang membatalkan puasa. Wa wusulu isbi'il mustanjiyati, dan sampainya jari wanita dikala beristinja. Ila waro ima yalharu min farjiha inda julusiha, masuknya tangan wanita ke dalam farjinya pada saat istinja, pada saat cebok, sampai dengan lubang yang terbuka, kelihatan sampai ke dalam lubang yang terbuka pada saat duduk, ala qadamaiha. Ini sampai masuk pada lingkar luar istinja. Itu juga jadi istinja cebok, itu tangannya masuk sampai dengan lubang yang ke dalam, itu juga termasuk membatalkan puasa. Makanya Imam Subki ini di dalam kehati-hatian ini menyarankan agar kalau istinja itu kalau bisa ya malam lah, sehingga lebih memudahkan. Ini bagian dari ikhtiyat. Kemudian walau kharajat mu'adatu mabsurin, kalau sampai otot lingkar orang sakit wasir keluar, keluar orang wasir kan keluar itu. Walaupun itu dimasukkan lagi, itu lam yuftir, tidak membatalkan puasa li'audiha, dengan masuknya anus tersebut kembali. Jadi ini berbeda kalau orang yang
sakit misalnya. Wa kharaja bil aini, dan tidak termasuk benda yang nampak. Al asaru, ada asarnya, kalwusulit ta'ami bidauqi ila halqihi, seperti masuknya rasa makanan pada tenggorokan orang yang mencicipinya. Jadi ibu-ibu memasak, masakannya dijilat, tetapi tidak sampai masuk ke dalam tenggorokannya, sampai huruf qa ini menyebut tenggorokan itu masuk sampai ke dalam, itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau masak boleh dicicipin pakai lidah aja, tapi jangan nyicipinya sesendok atau secendong. Nah, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar mencicipi itu tidak apa-apa. Terus bagaimana kalau selilit? Nah, kalau selilit itu kemudian keluar dan dengan sengaja kita telan, itu juga termasuk membatalkan puasa. Kalau ta'ammada fatha famihi fil ma'i, kalau dengan sengaja membuka mulutnya di air, qad khalla jawfahu, sehingga air masuk ke dalam jaufnya, awado'ahu fihi, atau menaruh air ke dalam mulutnya, fasabaqahu, kemudian masuk, aftoro, maka itu termasuk membatalkan puasa. Jadi dengan sengaja berkumur, kumur, itu kumur sengaja, kemudian ada yang masuk ke dalam mulutnya, itu termasuk membatalkan puasa. Tetapi kalau itu tidak sengaja, itu tidak termasuk membatalkan puasa. Wala yuftiru, dan tidak batal puasanya biriqin tohirin sirfin, karena menelan ludah yang masih suci dan murni. Ay khalisin, maknanya ludah yang murni. Ibta'alahu mimma datihi, apabila itu ditelan langsung dari sumbernya, yaitu langsung dari daerah mulutnya. Wa huwa jami'ul fami, yakni keseluruhan mulut, walau ba'da jam'ihi, walaupun sudah dikumpulkan lagi, alal as-sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa in kana binahwi mustaqai, walaupun dilakukan setelah dirangsang dengan mengunyah semacam mustaka. Jadi kalau menelan ludah yang masih dalam mulut, masih misalnya keluar ludah terus dari pangkal lidahnya, itu ditelan boleh saja, bahkan sudah terkumpul boleh, tidak membatalkan, tapi lebih baik dibuang. Atau sudah di luar itu sengaja ditelan, itu yang termasuk batal. Wa kharaja bidzahiri al-mutanajjisu binahwi damil lisatihi. Di luar daripada itu adalah adanya darah yang keluar dari gusi. Kalau ada darah yang keluar dari gusi, itu kemudian ditelan, maka itu tidak boleh. Jadi sebaiknya kalau gusinya berdarah, maka langsung saja dibuang saja. Jangan sampai kemudian ditelan sengaja. Wa bisirfi al-mukhtalitu bidhahiri akhor. Tidak termasuk ludah yang murni, itu ludah yang bercampur dengan barang zahir yang berbeda. Misalnya ludah tercampur dengan manisan, bercampur dengan, itu kalau sampai tertelan jelas membatalkan puasa. Atau kemudian kita mengulum benang, nah itu ludahnya kalau tertelan karena ada barang zahir yang tercampur di dalamnya, maka termasuk hal yang membatalkan puasa. Wala yuftiru bisabqi ma'in jawfa mughtasili an nahwi janabah. Nah, ini yang tadi disampaikan, tidak membatalkan puasa karena air terlanjur masuk ke dalam jauf ketika ia bermandi junub atau mandi haid atau mandi nifas, bila mandinya tidak dilakukan dengan cara menyelam. Sedangkan kalau mandinya dilakukan dengan cara menyelamnya sendiri itu sudah makruh, sehingga itu tidak diperbolehkan. Nah, itu beberapa hal yang secara fikih membatalkan puasa, yakni yang pertama iftar.
sengaja makan dengan sengaja. Kalau makannya lupa nggak apa-apa. Makan lupa tapi tidak tahu ilmunya. Setelah lupa ingat, oh saya puasa. Nah, kemudian ia makan lagi. Nah, paling saya batal, makan lagi. Nah, itu yang membatalkan puasanya batal. Yang kedua adalah bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani. Yang ketiga adalah onani, baik dengan tangannya maupun dengan tangan orang lain sampai keluar mani, itu membatalkan puasa. Tetapi kalau bersentuhan, merangkul, mencium, kemudian ada hailnya, ada penghalangnya, walaupun penghalangnya tipis, kemudian sampai keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja, dan yang kelima adalah masuknya ain ke dalam jauf. Itu beberapa hal yang membatalkan puasa menukil dari kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat menjalankan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.